ya, rasakan. Nanti cek lagi. Nanti karotis. Oh, masih ada. Tadi di kasus masih ada nadi toh? Masih. Masih ada nadi, masih ada nafas. Berarti listen and feel mengkaji jumlah korban. Jumlah korbannya 1. Kemudian mengkaji kebutuhan personel. Saya saja cukup, butuh sebenarnya 2 lagi ya untuk bantu pembebasan jalan nafasnya. Bantu saya nanti. Mengkaji mekanisme cedera. Oh, pasiennya kecelakaannya gimana tadi? Menabrak pembatas jalan. Naik motor nabrak pembatas jalan. Bayanganmu, pilih motor. Bisa jadi deh natap dari stangnya ke dada. Berarti ke dada, kemudian nabrak pembatas jalan, ternyata pasien tidak sadar. Oke. Terus yang kedua, primary survey sekarang. Primary survey kita kaji A, B, C, D, E. Airway breathing circulation. Saya pakai headset ini di tangan, ya, pakai memori, pakai yang ini bisa kamu terapkan saya nanti. Tidak hanya untuk praktek ya, teori, tapi kalau emang di jalan kamu bisa membantu pasien kan alhamdulillah. Ya, ini udah ospek. Yang di ospek kan ada deh. Oke, ya ospek kan ini. Salah satu dari ini dia. Nah, kamu ini ngosip, saya pastikan nggak lulus semua. Karena dari section science A, dari primary survey, initial assessment bingung toh. Setelah ini airway, breathing, circulation, airway. Tadi saya sudah klik listen and feel, ada nafas. Sekarang kita lihat jalan nafasnya. Ya, jalan nafasnya bagaimana? Kita dengarkan juga ya, memakai sarung tangan, membuka airway. Dengarkan jalan nafas. Tadi dengar suara apa? Snoring. Bayangannya kok usaha naik morok nih. Bisa jadi lidahnya jatuh ke belakang menghambat. Snoring itu bisa jadi karena lidah jatuh ke belakang, bisa jadi karena ada cairan di sini, darah atau lendir yang jadi kan gitu deh. Ya, lakukan apa? Head-tilting lift ya. Tapi lihat, head-tilting lift, tulis head-tilting lift itu bisa dilakukan pada pasien non-trauma servikal. Non-trauma servikal. Ketika dia mengalami trauma servikal, tidak boleh di head-tilting lift, hanya di diaphragma. Bebasnya jalan nafas hanya di diaphragma. Ya, head-tilting lift. Nah, ini pasienku tadi ada gas juga dari leher ke atas. Bacanan kasusmu. Enggak. Didapati Ada. wajah lebam. Oh, bisa jadi kecelakaan blek tadi kepalanya kebentur. Kan nggak ngerti kamu. Nah, sebutnya trauma servikal, berarti diapain aja ini? Head-tilting lift. Saya contohkan head-tilting lift ya, tapi bukan ke pasien ini. Caranya gini, head-til kepala, ini barengan, jangan kepala tok gini, atau sini tok gini, bareng. Head-tilting lift. Caranya sini tuh gini. Ini, seret, langsung bareng. 1, 2, seret. Ini emang gitu. Tapi waktu pasien terlentang, ya, jangan terlalu nemen juga ya. Cuma seret ini. Oke, itu head-tilting lift. Baru ke jauh tras dari atas pasien, ya, dengan cara ini nanti di dagu, ini di bagian mandibula, pipi, ya. Ini jauh tras. Ini pasien anggap aja awalnya gini ya, terus seret. Awalnya kan pasien hitam gini lah, dugem gini loh. Seret. Jadi yang ditarik adalah sini, inti yang seret. Ulang hang ini ya, di depan. Jauh tras, sudah di jauh tras diapain? Nah, nanti kita lihat apakah dia ada cairan apa enggak. Tadi kan katanya snoring, berarti bisa aja darah ya dalam sini. Diapain? Kasih say, dibebaskan jalan nafasnya. Ya, bebaskan. Ojo dimiring no. Karena dia mengalami apa tadi, trauma servikal. Kecuali dia nggak ada trauma servikal ya, ada snoring, miring no, terus di swab dari arah atas ke bawah, swab, jadi darahnya. Belum kamu nih suction. Di sini kan nggak ada suction untuk spray hospital kok.
ya biasanya cuma gini dulu. Tapi kalau karena ini pasiennya trauma servikal, ya jadi benar-benar kamu lihat dia trauma servikal nggak? Trauma servikal tidak boleh dihypergenic, tidak boleh dimiring-miringkan kepalanya, ya. Tuh. Nah, tidak boleh caranya gimana? Mas ini, kamu memegang posisinya kayak saya, tak contohnya. Ini, nahan ini ya, paha tuh di sampingnya sini, ya. Terus kita tuh ini ya si lengan itu di pipinya pasien, tanganmu gini posisi set, jadi dia nggak gerak. Ini pas pasien perawatnya satu gini, yang perawat satunya masukkan naik ulang itu ya. Nah, depan oke dibalik nih pasien, ojo diangkat ya caranya nggak boleh angkat, cuma gini aja kamu menahan kepalanya dan nggak gerak. Oke, nah ojo pas diangkat gini karena kadang anak-anak diangkat malah kamu nggak boleh diunek hetil gini malah cukup gini aja set wes, jangan gerakkan apa-apa wes sudah, baru nanti saya masukkan, harusnya masukkannya dari sana ya bapak. Lidah jatuh ke belakang, jawaban ini. Pasang opa. Tadi sudah saya bersihkan pakai pasang. Sudah pasang opa. Masangnya awalnya gini ya, ke arah atas dulu. Nah, lidahnya kita tekan ke bawah. Red. Kalau udah mendekati ujung, jangan sampai ujung ya, sakit nanti. Baru dibalik. Nah, dari posisinya masangnya gini. Mendekati ujung, balik. Ini kan lidahnya ditekan ke bawah tuh, lidahnya ditekan ke bawah. Bukan kamu masuk di bawahnya lidah, tapi di atasnya lidah, terus dibalik. Terus ini opa dulu. Terus nanti ini dikasih kasa, ya memori ya nggak apa-apa. Kasa ini dua, dari ini ke bawah, ini ke atas. Jadi dia nggak menggok-menggok. Biasanya opa itu ditaruh rada samping ya. Biar kalau kita nyaksen bisa sebelah, tapi ya di tengah juga. Sudah. Kalau sudah baru RW bermasalah nggak aman ya. Karena kalau look, listen and feel lagi, look inspeksi RM-nya berapa kali per menit ya. Kayak tadi kan skin size up, saya look listen and feel secara cepat ya. Ada nafas, kemudian nafasnya nadinya ada, cukup. Tapi kalau breathing nanti look listen and feel lagi, tapi fokus ke pernafasan. Berarti lihat RM-nya, kemudian cek saturasinya ya pakai oximeter, cek jam berapa saya. Habis itu kita cek RM-nya misalnya lebih dari 25 ya, pasien dengan RM lebih 25 dia resiko gagal nafas. Kalau resiko gagal nafas harus dikasih oksigen yang sebesar-besarnya. Jadi oksigen maksimal mungkin. Berapa oksigen maksimal mungkin itu? Tanpa alat ya, tanpa alat ventilator. Yaitu dengan SRBM 15 liter per menit full langsung jos 15. Jadi langsung dinaik. Ya. Kalau di oksigen tabung itu benar-benar yang paling atas 15 set. Ya, bukan 10 lagi, bukan 4 LPM, tapi langsung 15. Jika dia masih 25 ke bawah, itu masih pakai RBM bisa. Simpoma 10 LPM itu bisa. Nasal tanus. Ini oksigennya ternyata di pernafasan, di breathing ya, ini masih di breathing. Dia masalah nggak di pernafasan? Snoring kan sudah, apa lagi nih? Dada terdapat luka tembus, ini ya masih breathing ya, dada ini luka tembus di dada terdapat luka tembus yang udaranya keluar dari dada, ada udara yang keluar, ada keluar. Terus apa yang kamu lakukan? Ini namanya trauma toraks. Ya udah, luka di dada itu trauma toraks. Kita buka permisi, buka. Bener apa tidak? Bagian ini kita inspeksi. Oh ternyata ada luka tembus di dada di sini misalnya.
ada udara kayaknya keluar. Ini jangan Bu biarkan. Kondisi ini dapat menyebabkan pasien ini masalah gawat daratan, adanya pneumotoraks tadi. Diapain? Kalau misalnya pasiennya udaranya terhambat, kadang ada ya tetap dijas, yang nggak ada luka tembusnya. Kalau ini kan ada luka tembus. Nah ada nggak luka tembus tapi nafasnya semakin menurun, kamu buka sini ternyata ada jejas lebam tadi, tapi ketutup, bukan luka tembus, luka dalam. Ya. Tapi kok nafasnya kok menurun, hati-hati, di sini bisa jadi pneumotoraks. Apa yang dilakukan? Dikasih middle thoracosintesis, pakai sepet, pakai sepet. Ini ya harusnya pakai spet yang besar ya, tapi kalau nggak ada spet yang biasa ini yang paling besar kan 10 cc, ada 50 cc nggak apa sih sebenarnya ya, tapi Bu yang lubang pinggir bukan lubang tengah, langsung tusukkan terus untuk ini ini buka tusukkan. Tes posisinya di mana? Di lebamnya itu. Tapi kalau bisa di bagian sternum ketiga. Tes. Terus dia dibentuk dewe, dia bisa bernafas lagi nanti. Tapi ini nggak bertahan cuma gini doang. Langsung dimasukkan di ruang operasi. Ya. Kalau ternyata ini ada luka terbuka, ini posisinya kan tadi settingnya pasien dengan lebam di dalamnya ya. Tapi kalau lukanya terbuka, maka kita setting pakai kasa 3 sisi. Ya, kasa 3 sisi. Kasanya harusnya 2 enggak apa 1. 3 sisi adalah ini potong node selebar ini. Ayo langsung kita pasang sini. Dari sini yuk. Bantu saya. Ini misalnya di sini ya tadi ya, buka lebamnya, kita langsung pasang di sini, kasih plester. 3, 1. Maksudnya 3 sisi itu piye Bu? Ini 3 sisi rasanya. Sudah 3 sisi kok. Ini 3 sisi, ini band bolong. Jadi nanti dia bernafas, udaranya keluar, tapi nggak bisa masuk. Jadi nggak ada udara yang masuk di sini. Jadi bisa keluar udaranya, tapi nggak bisa masuk. Ini kurang netral ya, harusnya pakai, kalau di jalan nggak ada ini, pakai plester pelating netral. Nggak ada kasa apapun, kain bisa ya, biar udara nggak masuk. Tisu ya, tisu, tapi kan tisu gampang, kalau kena air dia kan ada darahnya, nanti meresap malah ngempes ya, bolong lagi ya, seperti itu. Udah, ini bertahan sampai nanti masuk kamar operasi. Jadi kayak gini terus selesai gitu enggak, harus langsung, kan ini stabil, maksudnya udah stabil, baru masukkan ke kamar operasi, dioperasi, dibedah toraksnya, jahit mana yang bolong parunya tadi. Udah, itu yang ini pernapasannya aman. Sudah, lanjut ke sirkulasinya sekarang. Sirkulasi itu berarti sirkulasi semuanya. Kita cek CRT, cek nadinya, oke, nadinya masih bagus, CRT-nya bagus, akalnya, ujung-ujung akalnya dingin apa enggak. Biasanya nek sirkulasinya menurun, CRT-nya turun, akalnya dingin. Ya, hati-hati, pasiennya bisa meninggal. Jadi kalau pasien yang mau meninggal biasanya sininya dingin. Dari bawah biasanya, karena kalau pisang kan naiknya ke atas ya. Memang betul. Saya sudah mencoba di bapak saya. Nah, dari dinginnya di bawah naik. Tapi kalau cuma dinginnya sini, berarti dia sirkulasinya jelek. Udah, kemudian ternyata kita lihat penata laksanaannya. Kita lihat kondisi pasien. Di sini ternyata pasien itu terdapat luka dan berdarah di tangan kiri. Tangan kiri luka berdarah. Itu sirkulasi juga. Perdarahan lah tadi.
Kemudian ada perubahan bentuk tulang di paha kiri. Oke, perubahan bentuk tulang dia maksudnya kita ke exposure, ada fraktur dan lain. Kita lihat perdarahannya. Oke, ada perdarahan di sini. Dia apa ini? Di bebat. Bebatnya harusnya pakai kain. Nggak ada kain ya. Kalau nggak kain, kasar. Jilbab. Jilbab sini. Ya, pakai kasa. Kasanya yang besar maksudnya ya. Dibebatkan. Ya, ditarik. Anggap aja gitu. Nggak maksimal. Kali tenanan. Jadi kalau ada perdarahan di setting dada, hentikan perdarahannya dengan cara bebat itu ditekan. Lemes. Ya, bebatnya nggak cuma nalit tok, Dek. Yang bagian, misalnya yang luka di sini ya perdarahan. Dikasih tahanan. Ini kasanya lebih banyak. Enggak tisu kasa yang lebih banyak. Anggap ini ya, misalnya ini kasa. Ini. Enggak tolong pegangnya, saya. Jadi nek di setting dada apalagi pre-hospital apapun bisa dipakai ya. Kain opo jilbab ya nek wong pakai jilbab enggak pakai jilbab harus walung kali dibebat ya. Habis itu kita lihat lagi ada luka enggak di sini. Oh, luka tembus. Lanjut ya. Kalau misalnya ada posisinya shock, pasiennya shock. Shock itu artinya gimana? Shock hipovolemik, nadinya rendah, ya tandanya nadinya rendah, CRP-nya nggak ada, cyanosis itu shock deh posisinya. Ya tanda-tanda shock. Posisikan pasien shock, kaki lebih tinggi 25% dari kepala, 25 derajat. Jadi nanti dinaikkan kakinya pakai sesuatu mungkin bantal atau apa yang ada di sekitarnya di kaki. Sampai ininya wis gak cyanosis. Udah gak cyanosis kembalikan. Jangan lama-lama juga posisi shock. Ya. Sudah baru kita ke disability. Harusnya di terapi cairan ya. Kalau misalnya di sini kamu bisa ya kasih infus juga 2 jalur. Ya. Jangan cuma sak jalur ya untuk cairan. Disability kita cek kesadaran. Di awal itu sebenarnya kamu manggil pasien ya. Kan saya bilang ada 3 ya. Aman diri, aman pasien, aman di rumah. Cek kesadaran pasien. Pak. Bu, ini tutup. Bu, sudah nggak sadar pasiennya, terus kita ngecek GCS. Ya, 4, 5, 6. Berapa GCS-nya? Kalau sudah, baru kita cek aku. Kalau di dada aku dulu, baru GCS. Aku, APPU, apa itu? Alert, verbal, pain, unresponsive. Itu udah ada tulisannya saya di situ. Siapa buat catat? Buka halaman 3. Wah, alert, verbal, pain, unresponsive. Ya, alert itu sudah sadar penuh. Kamu kayak gini alert semuanya. Pain, kasih rangsang nanti di sini di ujung hati. Ini. Pak. Sudah sadar, unresponsive. Tapi kalau pain ada gerakan gerak, berarti masuk ke pain. Itu kalau di dada isi aku. GCS nomor kesekian, mati pasien mati. Terus ngecek itu P ternyata, kemudian baru ke exposure seluruh tubuh kita cek. Ada jejas, ada nggak jejas lagi tuh di kasus? Oh nggak ada, di kaki tadi tuh. Nanti kalau praktek berikutnya ya. Oke, di kaki ada perubahan, di paha ya ada perubahan bentuk tulang. Diapain itu dek? Ngapa kok bisa ada perubahan bentuk tulang? Berarti kira-kira pasiennya menderita apa? Patah tulang. Ya. Tapi karena nggak ada luka tembus, berarti frakturnya Tertutup. atau kita sebut close fraktur. Kalau ada fraktur, tindakan kegawatan adalah pasang balut bidai. Balut kalau pasiennya memang ada perdarahan, kalau nggak ada cuma di bidai. Wajib, kalau nggak tambah parah.
patahnya. Diangkat-angkat krek. Bayang no ini nggak dibidai ya. Saya angkat cek, ini bisa nggak? Gini kan? Iya. Nah, makanya dibidai dengan dua laser, ada bidai ya, dengan dua alat yang melewati dua sendi. Misalnya di sini ya patahnya, berarti dia harus melewati sendi ini dan sendi ini. Di sini patahnya melewati sendi ini dan sendi ini. Dua sendi harus terlewati ya. Gak boleh dari sini terus kamu masang balutnya cuma sampai sini. Bidainya cuma sampai paha sini sama sini. Tapi sini gak anu, ya kodo ae. Bidainya yang itu gimana? Hah? Bidainya yang di bawah kaki. Jadi satunya di bawah paha sini. Kalau yang paha ya, bidainya enggak gini. Kalau begini ya kamu enggak berhasil. Bawahnya sini tali sampai sini. Nah, jadi dia enggak akan tekuk. Marayu stres. Nanti harus Sedangkan nggak ada stres. ini kan di sana tekuk. Ya. Jadi kaki yang sama, kalau tangan ya sama, sini sama sini, misalnya patah, nah udah sini. Yes, ya. Berarti sini sama belakangnya, tapi melewati sisi sendiri. Tapi kalau sini, berarti kan sini sampai sini doang kan, jadi berarti posisinya gini nih. Berarti pokoknya kalau bidai melewati dua sendi, satu sendi tak ngokot kalian. Waduh, ngapain di bidai kalau kayak gitu? Gak usah di bidai aja. Sudah di exposure sekarang secondary survey. ABCD aman. Ya. Secondary survey nanti terdiri dari 5 intervensi, dimulai dari pemeriksaan tanda-tanda vital tadi sudah 5 intervensi. Yang pertama pasang EKG kalau ada EKG. Tapi biasanya secondary survey itu lebih banyak di fasilitas kesehatan, bisa di puskesmas terdekat atau di rumah sakit lapangan kalau memang ada. Misalnya kondisi bencana ya, nanti di keperawatan bencana kita buat namanya rumah sakit lapangan. Jadi rumah sakit dadakan yang kita buat dengan tenda-tenda. Kalau kamu tahu dulu kakak tingkat membuat misalnya itu rumah sakit lapangan. Itu kondisi bencana. Itu kalau kecelakaan ini kan nggak mungkin kita buat rumah sakit lapangan ya, cuma satu pasien. Langsung arahkan ke fasilitas terdekat, puskesmas. Tapi kalau pasien dengan butuh operasi seperti ini harus segera dioperasi, say. Ya, langsung rumah sakit. Evaluasi itu sebelum kamu ngirim pasien ke rumah sakit. Kalau ini mau saya kirimkan ongoing assessment, evaluasi ABCD lagi, benar-benar stabil enggak nih? Airway, oke aman. Ada saluran nafas tambahan enggak? Oh enggak ada lagi, sudah. Kemudian breathing, ada pernafasannya enggak? Oh ya, airnya stabil sudah. Lanjut, setelah sirkulasi, bagaimana sirkulasinya, perdarahannya masih lanjut? Oh sudah dibebat, berhenti. Sirkulasi, disability, kesadarannya bagaimana? Oh masih gak sadar, masih sadarnya pakai pain kan, APPU yang pain. Kemudian terakhir exposure, patah tulangnya gimana? Tadi sudah teratasi pakai bidai, aman, digerak-gerakkan. Oh sudah gak ada pergerakan di kaki yang patah. Lanjutkan kamu ke transfer pasien ke rumah. Jadi jangan sampai kamu mentransfer pasien, kamu tidak ongoing assessment atau reevaluasi, mengevaluasi ulang. Karena apa? Siapa tahu kamu sudah initial assessment tadi, ya ternyata RW-nya ada lagi suara semari. Jadi gak bagus lagi kan? Nah, ini bersihkan lagi, stabilkan lagi. Kalau benar-benar stabil, bawa ambulans ke rumah sakit, kamar operasi, lokasi. Jadi kalau belum stabil nggak boleh. ABCD. Ya stabilnya tuh bukan benar-benar stabil sadar kayak GCS-nya GCS-nya bagus, kesadarannya APP-nya wis alet, ya mati pasiennya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan di airway breathing itu, sirkulasinya nggak ada darah yang mengucur deras. Kalau ada mengucur deras kan dia kehilangan darah banyak. Kita pastikan dia terbebat, habis itu kakinya pastikan jangan ada pergerakan, takutnya nanti adanya compartment syndrome. Selain patah tulang tambahan, patah tulang yang nggak imobilisasi dengan pakai bidai,
itu nanti nusuk saraf sebelahnya. Jadi kan matanya gini, nanti tulangnya nusuk itu akan terjadi compartment syndrome, kematian saraf di daerah saraf. Bukannya malah dioperasi harusnya sembuh, mati saraf, tidak bisa jalan lah pasiennya. Ya, saya keringgingan. Sudah selesai, ayo kita berdiri. Saya keringgingan. Sudah.